Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku yang menonton video ini semoga selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di antara tanda-tanda kebaikan yang terpancar dari seorang hamba adalah keberadaan khodam Al-Quran yang menjaganya. Khodam Al-Quran ini membimbingnya pada setiap langkah kehidupan, menerangi jalan dalam kegelapan, dan menguatkan hatinya di tengah badai cobaan. Penasaran tanda orang yang diikuti khodam Al-Quran? Berikut adalah 10 tanda orang yang diikuti khodam Al-Quran. Yang pertama, konsistensi dalam berzikir dan beribadah. Salah satu tanda menunjukkan bahwa seorang diikuti khodam Al-Quran adalah adanya konsistensi dalam berzikir dan beribadah. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, surat Ar-Ra'd ayat 28. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. Hal ini menegaskan bahwa zikir kepada Allah merupakan sarana utama untuk mendapatkan ketenangan dan kekuatan spiritual. Bukti nyata dari orang yang memiliki khodam Al-Quran adalah kebiasaan mereka dalam menjaga sholat 5 waktu dengan penuh khusyuk sebagaimana yang ditegaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-2, yang artinya, beruntunglah orang-orang yang beriman yang khusyuk dalam sholatnya. Mereka juga memahami bahwa tawakal kepada Allah adalah kunci kesuksesan dalam hidup sesuai dengan ajaran dalam Islam yang disebutkan dalam surah At-Talaq ayat 3. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan baginya. Karena itu kebiasaan berzikir, menjaga sholat, dan tawakal kepada Allah merupakan pilar-pilar utama dalam kehidupan seseorang yang diikuti khodam Al-Quran. Yang kedua, kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Menjadi tanda bagi seseorang diikuti khodam Al-Quran. Mereka tidak hanya menjunjung tinggi silaturahmi dengan keluarga, tetangga, dan sesama muslim, tetapi secara aktif berbuat baik pada orang lain, memberi sedekah dan menolong orang yang membutuhkan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 1. Dan bertakwalah kepada Allah, yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Selain itu, mereka juga memiliki hati yang lapang, mudah memaafkan kesalahan orang lain, dan senantiasa berusaha menjaga perdamaian. Sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 134. Orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Keberadaan khodam Al-Quran yang tercermin melalui perilaku kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama ini menjadi bagian integral dari kehidupan seorang hamba yang beriman. Yang ketiga,
kecintaan dan pengalaman Al-Quran tercermin dalam kehidupan seorang muslim. Seorang yang diikuti oleh khodam Al-Quran akan senantiasa mencintai Al-Quran, membaca dan mendalami maknanya dengan sungguh-sungguh. Karena Al-Quran adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 30. Dan Rasul berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran menjadi sesuatu yang dianggap terlantar. Kesungguhan ini menggiring mereka untuk mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan mengamalkan setiap ajaran yang terkandung di dalamnya." Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 2 menjelaskan, "Inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa." Selain itu mereka juga berusaha menyebarkan ajaran Al-Quran kepada orang lain dan berperan aktif dalam dakwah. Karena Al-Quran adalah rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana yang disampaikan dalam surat Al-Anbiya ayat 107. "Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam." Dengan kecintaan yang mendalam dan pengalaman yang konsisten, mereka menjadi teladan dan memancarkan cahaya kebenaran dan kebaikan pada seluruh umat manusia. Yang keempat, sabar dan istiqomah dalam ujian. Selanjutnya, tanda orang yang diikuti khodam Al-Quran, sabar dan istiqomah dalam ujian yang ditandai dengan keteguhan hati dan kesabaran dalam menghadapi segala ujian dan cobaan yang Allah berikan. Seorang hamba yang diikuti khodam Al-Quran akan senantiasa bersabar dalam menjalani ujian kehidupan, karena mereka yakin bahwa setiap cobaan adalah ujian dari Allah dan kesempatan untuk mendapatkan pahala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 186, "Dan sungguh kamu akan diuji dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar." Kesabaran ini juga dipadukan dengan istiqomah dalam menjalankan kebaikan dan tetap teguh di atas kebenaran. Yang kelima, memiliki akhlak yang mulia. Ciri khas atau tanda seseorang diikuti oleh khodam Al-Quran adalah mereka memiliki akhlak mulia dan senantiasa menjaga kesopanan dalam ucapan dan perbuatan, selalu memperlihatkan sikap yang lemah lembut serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam interaksi sosial. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, "Ambillah maaf dari mereka dan perintahkanlah kebajikan, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh." Yang keenam, menjauhi dosa dan maksiat. Kunci penting dalam perjalanan spiritual seorang yang diikuti khodam Al-Quran yaitu selalu menjauhi dosa dan maksiat. Hal ini tidak hanya mencakup tindakan-tindakan fisik yang dapat dilihat oleh mata, tetapi juga termasuk pencucian hati dan pikiran dari segala hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, "Dan barang siapa melakukan dosa atau menganiaya dirinya sendiri, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran surat An-Nisa ayat 110. Kemudian yang ketujuh, rendah hati dan tidak sombong. Selanjutnya, tanda seseorang yang diikuti oleh khodam Al-Quran adalah selalu rendah hati dan tidak sombong, karena ini adalah sifat yang dicontohkan oleh para nabi dan dianjurkan oleh Al-Quran sebagai prinsip fundamental dalam berinteraksi dengan sesama. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Mu'minun ayat 60, "Dan jadikanlah dirimu lemah lembut terhadap orang-orang mengikuti engkau dari kalangan orang-orang yang beriman,
Hal ini menegaskan pentingnya rendah hati dan bertutur kata dan bersikap terhadap sesama. Rendah hati juga merupakan wujud penghormatan terhadap ciptaan Allah yang lain, mengingatkan manusia bahwa hanya Allah lah yang layak untuk dimuliakan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang merendahkan diri karena Allah Ta'ala, niscaya Allah akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedelapan, sibuk dengan ilmu dan pendidikan. Merupakan tanda nyata dari seseorang yang diikuti khodam Al-Quran, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Quran Surat Toha ayat 14. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim. Hal ini mencakup pencarian ilmu agama maupun ilmu dunia, serta semangat untuk menyebarkan pengetahuan yang bermanfaat kepada orang lain. Orang yang diikuti khodam Al-Quran akan aktif dalam meningkatkan pemahaman mereka terhadap ajaran agama dan juga dalam mengembangkan pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Yang kesembilan, amanah dan menepati janji. Seseorang yang diikuti khodam Al-Quran akan senantiasa amanah dan menepati janji, sebagaimana ditegaskan dalam ajaran Islam yang menuntut setiap muslim untuk bertanggung jawab terhadap amanah dan janji yang diberikan kepadanya. Sebagaimana yang dijelaskan, sebutkan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyerahkan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menuntut jika kamu menetapkan hukuman di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Kemudian yang ke-10 atau yang terakhir, menjaga akidah dan iman. Menjaga akidah dan iman merupakan landasan bagi setiap muslim yang diikuti oleh khodam Al-Quran. Hal ini tercermin dalam kesungguhan mereka untuk tetap teguh pada prinsip-prinsip keimanan yang telah diajarkan oleh Islam. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga dua bagian, aku menjamin baginya masuk surga. Sahabat bertanya, apakah dua bagian itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, lidah dan kemaluan. Dari hadis ini kita dapat mengambil pelajaran penting akan kebutuhan untuk menjaga lidah kita agar selalu mengucapkan yang benar serta menjaga kemaluan kita dari perbuatan dosa. Hal ini merupakan bagian dari menjaga akidah dan iman yang dianjurkan dalam Islam, sebagaimana upaya untuk mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 10 tanda orang yang diikuti khodam Al-Quran. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita termasuk atau menjadi bagian dari salah satu dari ciri-ciri orang yang memiliki khodam Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.